Halo Baraya, jumpa lagi bersama saya di RB Channel. Semoga sehat selalu, sentosa dan sejahtera. Bagaimana Baraya? Terima kasih yang masih setia stay tune di RB Channel, yang sudah subscribe, like, and comment. Terima kasih. Kali ini perjalanan saya adalah dimulai dengan mengayuh sepeda saya menuju kota Bogor, yaitu kota hujan. Perjalanan kali ini saya akan ke sebuah hutan yang konon katanya sangat masih terjaga sekali, dan disitulah ada satu perkampungan terpencil. Oke Baraya, ikuti saya di aprak-aprakan kali ini, tentunya bersama Neng Sally, sepeda lipat saya. Mari ikuti saya. Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di subscribe, like, comments, dan share. Terima kasih. Kayuhan pertama sepeda saya dimulai dari stasiun Bogor dengan mengayuh Neng Sally ke arah barat tentunya, dan saya berjibaku di jalanan bersaing dengan angkot-angkot yang konon katanya Bogor itu kota 1000 angkot. Oke, singkat saja kita langsung masuk ke hutan. Suasana yang cukup teduh ini memang sangat sangat nyaman sekali untuk menyusuri jalanan di awal ini yang masih beraspal mulus ini. Ini kita ke arah dalam ini, dan kanan kiri kita bisa kita rasakan begitu teduh dan rimbunya pepohonan yang masih asri ini. Ini masih banyak pohon-pohon besar, mungkin pohon meranti ini ya, yang kanan kiri ini nih. Ini umurnya bisa puluhan tahun, ketinggian hampir 50 meter lebih ini, dengan banyak pohon-pohon semak yang macam-macam juga ya di kanan kiri ini. Jadi untuk Baraya yang masuk ke hutan ini cukup harus hati-hati juga, waspada terhadap binatang-binatang yang mungkin bisa berbahaya bagi kita semua. Nah, kita ini sekarang belok ke arah kiri dan kita memasuki area yang lebih ekstrim lagi, karena jalanannya memang sudah tidak beraspal lagi, banyak kubangan air, dan ini cukup panjang juga kita menyusuri ini. Kita terus menyusuri ke arah selatan ini, ke arah selatan dengan kayuhan sepeda. Cukup berat juga ini Baraya kita mengayuh sepedanya, karena jalan aspalnya sudah terkelupas, diganti dengan
jalanan tanah campur pasir disertai dengan kubangan-kubangan air. Padahal ini kondisinya kita dalam kondisi musim kemarau nih Baraya. Tapi memang karena mungkin Bogor cukup tinggi intensitas hujannya, jadi di sini masih banyak kubangan-kubangan air yang sisa dari hujan. Dalam hutan ini sendiri memang kalau kita saksikan masih banyak hewan-hewan yang menghuni di hutan ini. Kita bisa lihat tadi saya melihat monyet ekor panjang atau beruk ya kayaknya. Bahkan burung-burung kayaknya masih terjaga di sini karena suaranya hampir ramai sekali, suara burung. Apalagi mungkin hewan-hewan yang berada di dasar ya, di tanah ini, seperti ular mungkin banyak ini, apapun lah, bukan hewan-hewan yang di bawah itu. Karena ya kita harus hati-hati aja kalau misalnya kita berada di hutan seperti ini, karena cukup banyak hewan-hewan yang mungkin bisa berbahaya bagi kita. Lanjut lagi Baraya, ini kita menuju ke arah barat. Nah, kita bisa menyaksikan hutan-hutan yang cukup rimbun, dan di ujungnya sana ada hutan bambu yang mungkin di bawahnya adalah aliran Sungai Cisadane, aliran yang cukup deras. Di bawah itu terdengar suara alirannya. Itu kalau kita lihat di peta itu, aliran Cisadane ini akan bermuara muaranya di Tangerang, dan ini berhulu di Bogor, mungkin tepatnya di kaki Gunung Salak ini ya, karena ada di sisi sebelah barat. Nah, ini adalah kita temuin ada sebuah bangunan rumah yang cukup antik nih Baraya. Ini kayaknya rumah seperti rumah dinas atau rumah penjaga daripada hutan ini, karena emang di sini hutan ini hutan yang dilindungi, dijaga karena untuk keperluan penelitian. Ini berbentuk adalah hutan atau laboratorium hutan kayu ya, kayu-kayu yang ada di Indonesia khususnya. Karena tadi kalau kita baca juga di pohonnya itu ada kayu yang ditanam sekitar tahun 1957, berarti sudah berapa tahun tuh Baraya? Silahkan dihitung, puluhan tahun kan. Nah itu makanya kalau kita saksikan pohonnya itu tinggi-tinggi banget, besar ya, diameternya juga besar, karena memang umurnya juga sudah tua ini. Nah kalau kita lihat di sekitar sini ada rumah yang memang cukup berbeda dengan rumah lainnya, karena di samping kanan kirinya itu masih ada banyak pohon bambu, sangat rimbun sekali, teduh di sini. Saya di sini aja agak sedikit gimana gitu. Berbeda dengan rumah-rumah yang tadi, atau rumah yang di awal tadi, itu rumah yang cukup unik. Ternyata di dalamnya ini banyak sekali rumah-rumah gedong yang memang berada di sisi hutan ini sisi barat ya. Jadi banyak rumah-rumah gedong pemukiman masyarakat sini, yang mungkin ini wilayahnya masih nggak tahu ini wilayah hutan atau ini sudah masuk di pemukiman. Karena kalau kita lihat memang cukup padat sekali rumah-rumahnya,
kanan kirinya juga cuma ini jalan itu gang aja ya, ini gang motor masuk nih. Tapi rumahnya memang sudah modern, dan kita terus menyelusuri sampai depan lagi kita nemu rumah juga masih berbatasan dengan hutan tersebut. Di bawahnya mungkin kayaknya kayak berbentuk rumah-rumah dinas kayaknya ya. Ini karena ini hutannya hutan buatan, hutan lindung yang sepertinya milik kehutanan. Ke depan lagi ini ada lapangan, dan dengan berbatasan dengan hutan. Ini saya masih mengikuti alur jalan ini ya, mungkin jalan ini saya nggak tahu nih sampai di mana nih. Kita telusuri saja, dan ini masih banyak pemukiman warga yang menghuni di sekitar sini. Kita bisa lihat rumah-rumahnya cukup bagus, sudah modern ya, dan padat. Kita lanjut lagi Baraya. Jelajah dunia, di atas roda dua melihat dunia. Dan ternyata di sini kita mentok di jalan raya yang ternyata ini jalan raya yang nantinya tembusnya ke depan daripada hutan tadi atau pintu masuk tadi. Oke Baraya, itulah tadi saya menyusuri perkampungan yang berada di sisi barat hutan. Ini pengalaman yang menarik karena kita bisa menemukan pemukiman warga yang berada di tengah hutan. Sampai jumpa di next jalan-jalan berikutnya bersama saya di RB Channel. Sehat selalu Baraya. Wassalam.